Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Al-ayat. Masyaallah muslimin, para bapak, para asatidz, jamaah kuliah subuh, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita limpahkan masih diberikan nikmat bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, di mana banyak orang-orang yang ingin melaksanakan salat subuh seperti kita, bisa berangkat dari rumah, kemudian melaksanakan sholatnya berjamaah, tapi mereka mendapatkan uzur karena sakit dan juga lain sebagainya. Maka melaksanakan ibadah dan juga amal-amal saleh yang lainnya itu juga bagian yang patut untuk kita syukuri, bukan sebagai beban, tapi sebagai nikmat kita yang kita rasakan. Kita bisa sholat subuh, kita bisa tilawah Quran, bahkan bisa bersedekah atau mungkin bisa berumroh, berhaji. Itu bagian dari nikmat-nikmat yang harus kita syukuri, karena banyak orang yang terhalangi tidak bisa melaksanakan amal tersebut. Bahkan ada orang yang sama sekali hatinya tidak tersentuh, tidak tertarik, tidak gembira, tidak bahagia pada waktu melaksanakan amal soleh yang sebetulnya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita membahas tentang kepemimpinan, maka Masya Allah sebetulnya para ulama itu telah menulis ribuan kitab yang berkaitan dengan kepemimpinan, baik itu yang bersumber langsung dari Al-Quran ataupun juga dari sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW, ataupun dibahas dalam masalah-masalah fikih, ataupun dalam masalah tarikh. Ada tarikh Khulafaur Rasyidin misalnya, itu membahas tentang kepemimpinan bagi para Khulafaur Rasyidin. Atau juga misalnya ada tarikh tentang salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, itu Umar bin Abdul Aziz. Itu sangat luar biasa. Nah, memang agama yang sangat memperhatikan urusan kepemimpinan itu hanya agama Islam. Ini agama samawi, agama yang dari langit. Agama Nasrani, agama Yahudi, ya ahli kitab, mereka tidak punya pembahasan yang lengkap, detil tentang masalah kepemimpinan. Tapi kalau agama al-ad, agama buatan manusia, ya seperti Hindu, Buddha, Konghucu juga tidak ada. Yang ada dalam pembahasan buku-buku ilmu politik biasanya. Seperti kalau mahasiswa jurusan ilmu politik itu, maka pegangan yang wajib ada dasar-dasar ilmu politik karangan Profesor Dr. Miriam Budiharjo. Jadi tidak ada agama lain yang membahas masalah kepemimpinan itu demikian luas, demikian lengkap, dan juga diberikan yang namanya keberkahan dalam pembahasannya itu, melainkan dalam agama kita ini, agama Islam. Dan agama kita memang juga sudah mewajibkan bahwa kaum muslimin ini memiliki yang namanya kepemimpinan. Di dalam Al-Quran ada ayat yang kita mungkin sering baca insyaallah ya, dan ayat ini tanpa disadari sebetulnya memberikan perintah, ada khitab kalau kata ulama, ada seruan, ada perintah, ada tuntutan untuk memiliki pemimpin. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian.
Lafadz ulil amri maknanya itu adalah pemerintah. Kalau lafadz hanya wali itu belum tentu pemerintah, karena bisa wali itu bisa waliullah, para ulama, kekasih Allah. Bisa juga wali santri atau wali murid atau wali nikah seperti itu. Tapi kalau lafadz wali itu kemudian menjadi digabungkan dengan lafadz al-amru menjadi waliul amri kalau tunggalnya, kalau jamaknya ulil amri itu maknanya pemerintah. Maka para ulama sepakat bahwa ayat ini membahas tentang wajibnya taat pada Allah, wajibnya taat pada Rasul, dan juga ada perintah untuk mentaati ulil amri, itu pemerintah. Nah pertanyaannya, kalau mentaati Allah, Allahnya ada, mentaati Rasul, Rasul juga ada. Tapi bagaimana mentaati ulil amri kalau tidak ada ulil amri, begitu? Maka dengan ayat ini para ulama memahami dari mafhum muwafaqahnya, kalau mentaati ulil amri wajib, maka wajib pula hukumnya kaum muslimin memiliki ulil amri agar bisa melaksanakan perintah ini. Jadi perintah mentaati ulil amri itu baru ada kalau kaum muslimin memiliki ulil amri. Jadi ayat ini secara tidak langsung ini memberikan perintah kepada kita kaum muslimin untuk memiliki di tengah-tengah kalian itu adanya ulil amri, adanya pemimpin. Lalu yang kedua, di dalam hadis Imam Abu Daud dan yang lainnya, ini juga peringatan buat kita para jamaah sekalian, terutama para bapak-bapak yang sering safar ya, bepergian. Ini ternyata ada kewajiban. Kalau kita safar itu, para jamaah, itu wajib ada yang namanya amirus safar. Sama seperti haji, ada amirul haji begitu. Ini bukan cuma sekedar adab, tapi perintahnya wajib. Nabi sampai katakan dalam hadis Imam Abu Daud, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kalau 3 orang di antara kalian itu fi safarin, di dalam safar, falyu'ammiru, maka hendaklah mengangkat amir, mengangkat pemimpin ahadahum, salah satu dari mereka. Di dalam lafaz lain sampai dikatakan oleh Nabi, la yahillu, tidak halal. Kalau tidak halal artinya haram di situ. Ini para bapak jamaah yang suka safar, ya, mungkin suka touring sepeda, touring motor, mobil kemana-mana, itu hukumnya wajib ada amirul safar. Maka sampai ulama tuh membahas tentang adab-adab safar. Ada ya kajian tentang safar itu ada adab-adabnya. Jadi safar itu bukan cuma harus modal duit, itu wajib duitnya, Pak. Tapi kalau nggak memperhatikan fikihnya, syariatnya, safarnya itu bukan safar yang halal, safar yang malah bisa jadi haram. Karena safar itu macam-macam, ada safar yang wajib, ada safar yang sunnah, ada safar yang mubah, ada safar yang haram. Nah supaya safar kita safar yang barokah, maka kita kerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW, bahkan yang wajib. Apa salah satunya? Harus ada amirus safar. Ya, jadi jangan dianggap ini cuman sekedar gaya-gayaan, ada komando di perjalanan. Ini hukumnya wajib. Karena Nabi sampai katakan la yahillu li salasatin nafarin fil ad, kata Nabi, tidak halal untuk 3 orang. Jadi jumlah minimal 3 orang. Kalau 3 orang safar, kata Nabi, tidak halal alias haram bagi mereka nafarin, ya, bertebaran di muka bumi, kecuali ada salah satu yang diangkat menjadi amirnya. Jadi pada hadirin jamaah ini, kalau kita jalan-jalan rombongan mau apapun ya, mau tamasya, piknik atau umroh misalnya, itu harus ada amir safar itu. Kalau umroh biasanya ada TL, ya, ada tour leadernya, ya, sama jalan-jalan tour. Itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi hukumnya wajib itu. Termasuk nanti dia yang mengatur bagaimana perjalanan, mau kemana, makan di mana, itu yang mengatur. Ini pengalaman Al-Fakir pernah dengan izin Allah nih melaksanakan umroh 2013 waktu itu. Maaf 2014 waktu itu. Kita bawa rombongan sekitar 30 orang waktu itu. Itu sudah Al-Fakir diminta jadi tour leader. Al-Fakir sudah wanti-wanti kepada jamaah. Mohon nanti para hadirin jamaah kalau berangkat ini kita bareng-bareng, saya bilang, ya. Karena ini wajib, kita ini berjamaah safar ada amirnya, saya bilang. Jangan ada yang berangkat duluan, harus bareng-bareng. Kalau berangkat mohon
WA dulu kepada Al-Fakir supaya Al-Fakir tahu kemana dicarinya nanti mudah kalau tersesat. Karena memang di pelataran Masjidil Haram itu kan Pak kayak gampang itu. Tapi begitu nanti kita keluar itu bingung itu. Ya. Apalagi nggak tahu kalau sekarang Pak Haji ya. Kalau dulu itu sampai 2 3 tahun belakangan Al-Fakir terakhir umroh itu kita masuk ke Masjidil Haram dengan pintu 1, katakan itu pintu nomor 20, katakan begitu, atau pintu King Abdul Aziz begitu, itu nanti keluar oleh askar itu sudah ditutup, itu diblokir, jadi nggak bisa lewat jalur yang sama. Ya memang mereka yang mengatur supaya nggak terjadi apa namanya kepadatan, itu mereka atur. Nah kadang-kadang kita jadi nggak lewat jalur yang sama, kita nyangka oh nanti pulang lewat situ lagi, ditutup ternyata itu. Maka Al-Fakir wanti-wanti, ini jangan berangkat sendiri bareng-bareng. Kalau berangkat sendiri ya harus koordinasi dulu. Tapi karena jamaah ini pinter-pinter Pak ya, ada yang sudah pernah haji, udah umroh berkali-kali gitu, berangkat duluan itu ada 3 orang ya, ada bapak dengan anak, 1 dengan lalu dibawa pamannya itu. Ini jamaah dari Padang gitu ya, dari daerah Padang dengan pamannya sudah sepuh gitu. Berangkatlah kemudian mereka ini duluan. Kita malam ini mau berangkat ya pukul 8 sampai 9. Mereka pada Isya langsung berangkat begitu, tanpa koordinasi dengan kita jamaah. Wah ini gimana ini? Nah ternyata apa yang dia khawatirkan terjadi. Begitu mereka berangkat, walaupun ini mereka pernah haji, pernah umroh, pamannya ini belum pernah itu. Karena mungkin rame, dan ketika itu mungkin kemudian nggak bisa lihat, tercecerlah pamannya sudah sepuh ini. Jadi akhirnya kececer. Tapi ya alhamdulillah kalau di sana itu kan memang ada namanya semacam ini ya, komunikasi antar mutawif gitu ya, terutama banyak orang Madura ini ya. Ada orang Madura sini Pak ya. Atau banyak tuh orang Madura buka bisnis itu ya, termasuk bisnisnya Hajar Aswad ya Pak Haji ya. Nah itu langsung ditelepon gitu kan ke mutawif Al-Fakir. Ini ada teman, ada jamaah antum nih tersasar begitu kan. Sudah sepuh, aki-aki tersasar. Sementara yang 2 ini jalan terus itu umrah. Bilang, Masya Allah, tega betul tinggal. Ini pelajaran. Bahwa memang harus ada Amirul Safar itu. Dan harus ikut kepada komando Amirul Safar. Walaupun nggak ridho, kita nggak suka, harus ridho di sana itu. Ini contoh. Ada pentingnya kepemimpinan di dalam apapun, termasuk hanya urusan safar saja, itu penting. Bahkan wajib hukumnya ada Amirul Safar sana. Itulah makanya tiap kali berangkat haji ada Amirul Hajj. Nanti ada pimpinan rombongan seperti itu. Ini memang wajib, bukan cuma gaya-gayaan. Ini wajib. 3 orang berangkat minimal, 2 orang nggak usah. Tapi 3 orang ke atas itu harus ada Amirul Safar nanti yang mungkin perjalanan. Walaupun cuma mau jalan-jalan ke Pangandaran misalnya, cuma mau jalan-jalan misalnya kemana? Ke Kawaratu misalnya begitu. Tapi rombongan lebih dari 3 wajib ada Amirul Safar di situ. Dan jamaah safarnya harus nurut pada setiap perintah Amir Safar. Para jamaah Allah muliakan, kalau untuk safar yang sederhana saja wajib ada amir, bagaimana dengan urusan umat di sini? Nah, maka di sini para ulama kemudian mereka punya kaidah namanya mimbabi aula. Untuk yang sederhana saja wajib ada pemimpin, mimbabi aula, apalagi yang lebih utama, yang lebih besar, itu urusan umat. Kalau tidak ada amirnya, tidak ada pemimpinnya, bagaimana umat ini bisa selamat? Maka dari hadis ini para ulama tadi dengan kaidah mimbabi aula, perkara yang lebih utama harus ada juga. Bahkan wajib ada yang kemudian menjadi pemimpin untuk urusan tersebut. Hanya urusan kaum muslimin ini para jamaah, kalau tidak ada pemimpinnya, ini bisa kacau ini, ya? Bisa chaos begitu. Jangankan ngurus masalah yang lagi ramai apa sekarang Pak, BPJS ya, kesehatan tuh lagi ramai itu. Di tadi kata Ustaz Harisun di TikTok ya, lagi ramai itu gara-gara ada pasien BPJS yang lagi nunggu nggak dapat kamar lalu meninggal. Itu ramai itu ya, karena dokter-dokternya itu malah ada, nggak semua, sebagian dokternya itu malah kemudian nyindir gitu kan, pakai BPJS aja pengen dapat pelayanan yang bagus, begitu kata dokternya gitu. Akhirnya ramai, akhirnya sama Kemenkes itu mau ditegur gitu kata dokternya. Ini pada jamaah, jangankan ngurus masalah kesehatan, yang ini butuh infrastruktur segala macam.
ngurus masalah ibadah saja, kalau tidak ambil pemimpin itu repot itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah itu rutin mengirimkan surat memo kepada seluruh gubernurnya untuk memperhatikan urusan sholat masyarakat itu. Di masalah sholat para jamaah ini harus ada memang yang mengurus, mengatur. Bahkan sampai level khalifah, level kepala negara seperti Umar bin Khattab itu rutin mengirimkan memo, mengingatkan kepada gubernurnya tentang masalah sholat di tengah-tengah umat. Kenapa? Kan itu yang agama. Dan tiang agama ini kalau ditinggalkan sama dengan merobohkan agama. Makanya sampai kemudian di dalam pembahasan fikih itu ada pembahasan had litarikis shalah. Apa itu? Hukuman, sanksi pidana untuk orang yang tidak mengerjakan sholat. Kalau di kita kan gak ada ya. Kalau di Indonesia ini sholat ya tergantung keikhlasan masing-masing. Lillahi ta'ala. Yang sholat, yang enggak begitu kan. Tapi kalau sebetulnya di dalam Islam ini harus diurus ini oleh negara. Kalau sampai ada orang nggak sholat, terutama sholat Jumat yang kelihatan begitu. Banyak kita sholat Jumat, para bapak di luar masih dagang, yang narik angkot ojol, naik mobil masih keliaran di mana-mana. Banyak pabrik perusahaan yang malah nggak tutup, karyawannya masih masuk gitu. Itu dibiarkan itu. Ini sampai ada had litarikis shalah, sanksi bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Kalau sampai mereka itu na'udzubillah ya, sengaja dan dengan sadar dan dengan juga keyakinan tidak mau sholat, na'udzubillah. Ini bisa statusnya itu dia na'udzubillah, riddah, keluar dari agama Islam. Kalau sampai dia meninggalkan sholat karena yakin nggak mau sholat begitu. Tapi kalau karena malas ya, karena ngedul begitu kata orang Bogor bilang, nanti ada hukuman lain seperti itu. Nah ini kalau nggak diurus oleh negara, oleh pemimpin, repot. Jadi dalam Islam, sholat itu bukan masalah hati saja, tapi masalah aturan. Ada regulasinya, ada aturan yang menata umat ini harus sholat. Atau zakat misalnya, Pak. Zakat itu ada amil, ya. Dan Allah perintahkan khud min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka shadaqatan, maksudnya zakatnya. Dan dalam Al-Quran lafaz zakat digunakan istilah shadaqah. Ambil dari harta mereka zakatnya itu. Nah ini perintah, Pak. Fil amr perintah. Siapa yang diperintahkan oleh Allah? Itu pemimpin. Pemimpin ulil amri ini, mereka diwajibkan oleh Allah memungut zakat dari masyarakat. Maka di masa para khalifah termasuk khulafaur rasyidin itu ada orang yang memang diangkat sebagai amil zakat. Itu dalam Islam, dalam fikih Islam itu, dalam syariat Islam, amil zakat itu pegawai negara, Pak, PNS itu. Karena tugasnya memungut zakat ya itu. Nah, gimana caranya? Dia sensus dulu, dia tanya jumlah hartanya. Di sana lagi banyak petugas sensus ya, mungkin. Mana-mana ini. Udah kena sensus Pak sini Pak. Ya. Nah, dalam Islam itu Pak, sensus itu untuk mengetahui dia mustahik atau muzaki. Kalau dia muzaki, maka ditunggu nanti sampai masa haulnya, ambil zakatnya itu. Tapi kalau dia mustahik, maka dicatat nanti termasuk golongan yang berhak mendapatkan zakat di situ. Jadi kalau dalam Islam, sense ekonomi itu untuk mengetahui salah satunya mana yang muzaki, yang wajib zakat, mana yang mustahik. Baik itu zakatnya zakat fitrah, zakat harta, zakat tanaman, zakat hewan seperti itu akan disensus itu. Nanti dihitung, dilihat. Nah, ini sudah jatuh haul Pak, tempo nih. Sudah masuk bulan Rabiul Awal, misalkan siap-siap Bapak bayar zakat nanti begitu. Karena menurut catatan kami ini sudah masuk Bapak ini. Nah, cek nanti hartanya. Masih 85 gram emas atau tidak. Kalau dia kambing minimal 40 atau tidak begitu kan. Kalau dia unta sapi berapa dihitung gitu kan. Itu tujuannya ke sana. Siapa yang mengurus itu Pak? Harus ulil amri, pemimpin. Karena kalau nggak ulil amri, zakat ini nggak bisa diambil. Kalau hari ini kan zakat ya sukarela. Yang sadar dibayar zakat. Yang nggak sadar nggak bayar zakat walaupun diancam sama Allah. Tapi di dalam perintahnya itu harus memang aktif pemerintah itu mengambil zakat ya. Untuk apa? Membersihkan harta mereka. Karena kalau nggak diambil, hartanya menjadi nanti ya bara api di neraka buat orang yang tidak mengeluarkan zakat. Masya Allah. Ini jadi memang ada perintah khud. Jadi perintah, ya ada perintah fil amr untuk siapa? Sebut amr untuk para ulil amri mengangkat pegawai yang nanti khusus memungut zakat seperti itu. Jadi
Jangankan untuk masalah keamanan, masalah kesehatan, ya, masalah pembangunan jalan, sekolah, segala macam begitu. Untuk urusan ibadah saja, kalau tidak ada ulil amri, repot itu. Bisa chaos itu. Ya, bisa nanti ini muncul berbagai macam masalah. Dari sinilah para ulama lalu kemudian menyusun kaidah yang berbunyi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Artinya satu perkara ya yang sebuah kewajiban, satu kewajiban tidak sempurna terlaksana karena perkara itu tidak ada fahuwa wajib, maka perkara itu menjadi wajib. Misalnya kita ini kan wajib untuk toharah dengan air. Ini ada mata air ya, tapi ini di dalam susah ngambilnya. Nah, gimana cara ngambilnya nih? Kalau dengan manual nih tangan nggak bisa, gitu ya. Maka harus ada yang namanya alat pompa air sana. Alat pompa air ini kan hukumnya tidak wajib, Pak. Hukumnya mubah. Kita mau pakai pompa apa, hukumnya mubah. Tapi ternyata kalau tidak ada pompa air ini, air itu nggak bisa sampai ke masyarakat. Masyarakat nggak bisa toharoh, nggak bisa minum, nggak bisa mandi, karena airnya nggak bisa diambil dan nggak bisa dialirkan ke masyarakat. Maka adanya pompa air, jaringan, kemudian pipanya itu menjadi wajib untuk kaum muslimin. Kita berumrah berhaji itu wajib ya, umrah juga wajib tuh. Pertama sebagian ulama mengatakan begitu. Nah, harus ada kendaraan. Padahal adanya kendaraan itu kan nggak wajib. Ya pesawat, dulu kapal laut. Adanya kapal laut, adanya pesawat tidak wajib. Tapi kalau tidak ada kapal laut, tidak ada pesawat, nggak bisa kita berhaji. Maka adanya pesawat, adanya kapal laut, karena ini kebutuhan haji dan umroh menjadi wajib di sana. Nah, sama, kalau tidak ada ulil amri, maka nanti, masya Allah, ini banyak urusan umat yang nggak bisa terurus. Banyak urusan umat yang akan terkendala. Tadi urusan sholat saja ini jadi susah kalau tidak ada yang menangani masalah sholat. Urusan zakat jadi susah kalau tidak ada yang menangani masalah zakat. Urusan som Ramadan juga makin banyak orang nggak puasa Ramadan di mana-mana kalau tidak ada pemimpin yang menangani orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah Ramadan tersebut. Maka adanya pemimpin ini satu perkara yang memang wajib hukumnya di dalam agama kita. Ya, kita kalau bicara yang wajib, yang fardu, yang terbayang cuman sholat biasanya begitu, cuman saum Ramadan. Nggak terbayang bahwa pemimpin itu adanya hukumnya wajib itu. Kalau nggak punya pemimpin, dosa seluruh kaum muslimin. Tidak punya ulul amri, dosa itu kaum muslimin. Nah, pemimpin yang kemudian ini dicintai oleh Allah, ini tidak semua pemimpin. Jadi adanya pemimpin ini baik, tapi tidak semua pemimpin itu kemudian dicintai oleh Allah. Dan tidak semua pemimpin ini mendatangkan barokah. Sama seperti kita rumah tangga ya. Gak semua suami atau istri itu dicintai Allah. Karena mungkin ada suami yang dia tidak adil pada istrinya. Ada suami yang gak memberikan nafkah pada istrinya. Ada suami mungkin yang kasar pada istrinya. Begitu pula nggak semua istri itu juga dicintai Allah. Karena mungkin ada istri yang dia tidak taat pada Allah, tidak taat pada suami. Ya. Hati-hati Pak, nanti tanya ke Pak Haji gitu kan. Di kantor urusan agama itu sekarang angka perceraian itu makin tinggi ya Pak Haji ya. Dan makin banyak gugat cerai Pak Haji, betul ya. Itu Masya Allah. Jadi makin banyak sekarang ibu-ibu ini berani gugat cerai suaminya. Ya. Nah kalau gugat cerai alasannya sesuai syariat ya boleh, tapi kalau gugat cerai karena ngerasa suaminya kurang ganteng, ini kurang ganteng ya, kurang depositonya, ini masalah. Apalagi negara ada orang ketiga ya, nauzubillah min dzalik. Nah para jamaah Allah muliakan, kembali gak semua pemimpin itu dicintai oleh Allah. Ada kriteria pemimpin-pemimpin yang mereka itu dicintai oleh Allah. Itu pemimpin yang adil. Adil itu artinya lawan dari zolim. Pemimpin yang adil berarti tidak zolim. Dan adil itu bukan adil menurut kita manusia. Kan kalau kata kita adil itu sama rata sama rasa. Bukan begitu. Ya.
adil itu melindungi semua golongan, termasuk kaum LGBT. Ya enggak juga, gitu ya. Nanti kata orang-orang yang LGBT, saya juga ini punya hak, ya, dilindungi dan punya hak untuk menikah, ya, di apa namanya kantor urusan agama, nauzubillah misalnya begitu. Mau di Amerika sudah nikahnya di gereja itu Pak mereka itu, ya. Makanya ada seorang pendeta Amerika yang asal dari Flores kalau tidak salah itu, dia khutbah di hadapan jamaahnya. Dia bilang kita ini cemburu pada Indonesia. Di sana orang-orang gay nggak boleh nikah. Kenapa? Karena Indonesia mayoritasnya Muslim. Jadi sampai sekarang makanya nggak bisa orang gay itu nikah di kantor urusan agama itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita di Indonesia itu Muslimnya mayoritas. Tapi kalau kita di Amerika ini sekarang kata dia kita para pendeta terpaksa ini harus menikahkan orang-orang gay seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau pemimpinnya tidak adil bisa jadi disahkan itu nanti. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi adil lawan dari zalim. Jadi adil itu dia melaksanakan, ya, tuntunan agama di dalam kepemimpinannya. Itu disebut pemimpin adil. Bukan sekedar dia sama rasa bukan, itu bukan adil. Nah, pemimpin yang seperti ini, masya Allah, para jamaah yang Allah muliakan, ini mendatangkan barokah, mendatangkan banyak kebaikan untuk orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kalau kaum muslimin tidak peduli dengan urusan kepemimpinan, Pak, tidak peduli dengan urusan kemudian, mohon maaf, politik dan negara, ini hati-hati karena ini menentukan berkah tidaknya satu negara itu. Juga jangan mengatakan, dulu juga Nabi nggak pernah jadi kepala negara. Itu keliru itu Pak. Kita baca di dalam sirah Nabawiyah, ya, mau sirah Ibnu Hisham atau sirah yang lain, misalkan Imam At-Tabari atau yang sirah-sirah kontemporer yang kekinian begitu, itu jelas dibahas bahwa Nabi SAW itu begitu hijrah ke Madinah, beliau menjadi kepala negara di Madinah. Dan Nabi itu juga beliau menginginkan kekuasaan. Nanti kalau kita buka dalam Quran surat Al-Isra ayat 80, itu Allah merekam doa Nabi SAW. Apa doanya? Ya, wa qur rabbi idkhilni mudkhalas sidqin wahrizni mukhrajas sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini doa Nabi, Pak, kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, masukkanlah aku dengan tempat masuk yang benar dan keluarkan aku dengan tempat keluar yang benar. Jadi Nabi minta kepada Allah agar bisa meninggalkan Mekah ini. Karena di Mekah itu 13 tahun dakwah, udah mentok itu. Udah persekusi di mana-mana. Ya, Sumayyah dengan suaminya dibunuh, Bilal disiksa. Malah ketika Abu Thalib, kemudian juga Khadijah itu wafat, makin keras itu persekusi kepada Nabi SAW. Disebut Nabi itu, maafin auzubillah, disebut majnun, ya, orang gila, disebut syahir, tukang sihir. Pada zaman dulu Pak, kalau orang disebut tukang sihir itu hina itu, ya, seperti itu. Kalau sekarang orang bangga di paranormal, Pak, ya. Malah banyak orang ke sana konsultasi ke paranormal, kenapa minta jabatan, minta supaya kaya begitu, ya. Kalau dulu tuh hina itu Pak. Nabi itu disebut sahirun, tukang sihir. Itu makin keras, 13 tahun dakwah di Mekah makin keras. Maka Nabi doa ini minta supaya kalau nanti Allah izinkan masuk ke satu negeri, maka masuk dengan jalan yang benar. Dan keluar dari Mekah itu dengan jalan keluar yang benar pula. Dan di ujungnya Nabi doa, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan jadikan untukku, untuk Rasul maksudnya, sultan. Apa sultan? Kekuasaan. Kalau kita buka dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu, dijelaskan bahwa Nabi ini minta agar nanti bisa kekuasaan, tapi kekuasaan bagaimana? Yang nasira, yang memberikan dan menjadikan pertolongan untuk agama, untuk umat Islam. Nah, dengan izin Allah akhirnya kemudian Allah memberikan pertolongan bertemu dengan orang-orang Yatsrib, sekarang Madinah namanya. Hijrahlah setahun kemudian ke Madinah dan para sahabat kemudian di Madinah itu mengangkat baginda Nabi sebagai kepala negara Islam yang pertama, memimpin kaum muslimin dan juga memimpin orang-orang, ya, ada orang ahlul kitab, orang-orang musyrik yang ada di Madinah pada saat itu. Nah, para jamaah Allah muliakan, maka kita ini harus ada perhatian dalam urusan kepemimpinan, urusan pemerintahan, karena ini menentukan berkah tidaknya Pak satu negeri. Kalau kita ini cuek aja, ya, terserahlah, mau gimana juga sama aja.
Yang nyari duit kita sendiri, tapi barokahnya kan beda. Ketika pemimpinnya adil, Pak, maka rezeki itu berlimpah. Allah yang janji, lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna. Ini jawaban janji Allah, la fatahna. Pasti kami akan buka, ya, alaihim, atas mereka barakatin, bukan barokatin, barokatin jamak. Berarti banyak berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Jadi ini menentukan keberkahan satu negeri. Rakyatnya taat pada Allah, pemimpinnya adil, maka barokah itu akan datang. Kalau hari ini misalnya kita punya uang, kok kayaknya easy come easy go, gampang masuk, gampang keluar, atau kita ini kok kayak anak ayam mati di lumbung padi, kekayaannya berlimpah, tapi banyak ada yang nggak bisa makan. Kalau kata pepatah Arab itu, ya, itu ada unta yang mati kehausan di gurun pasir, padahal di punuknya itu dia memikul air. Nah, itu kata ulama begitu, seperti unta yang mati karena kehausan. Kalau unta itu dia membawa air di punuknya itu. Nah, kita jangan sampai kayak begitu. Alamnya kayak luar biasa, tapi hidupnya jadi susah. Jadi jangan-jangan karena memang barokahnya itu hilang. Karena barokah itu artinya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah, tasbit, dan menetap kebaikan itu. Dikatakan barokah karena dia bertambah-tambah terus nikmatnya dan menetap, tidak pergi dari situ selama memang Allah ridho pada dia. Tapi kalau orang mungkin dia penghasilannya banyak, rumahnya megah, ya, luar biasa, tapi nggak ada tumak ninah di sana itu, nggak ada ketenangan, rumah tangganya nggak sakinah, kemudian bertengkar dengan anak, istri dengan suami bertengkar, uang kok gampang keluar segala macam, berarti tidak barokah di sana. Ya, kalau nggak barokah maka sudah itu jadi musibah. Nah, hati-hati bahwa keberkahan satu negeri itu salah satunya ditentukan oleh pemimpin yang adil. Bagaimana? Nah, Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa peringatan. Nabi mengatakan, yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sannatain sunnah. Kata Nabi SAW, satu hari hidup di bawah pemimpin yang adil lebih utama daripada ibadah sunnah selama 2 tahun. Kita kan belum pernah, Pak, saum sunnah 2 tahun berturut-turut, salat tahajud 2 tahun berturut-turut, umroh 2 tahun berturut-turut, sedekah 2 tahun berturut-turut, itu gak pernah. Tapi kata Nabi SAW, kalau kita punya pemimpin adil, satu hari saja hidup di bawah pemimpin yang adil, yang taat pada Allah itu maka barokahnya lebih baik dibandingkan ibadah sunnah selama 2 tahun. Itu Masya Allah. Ini juga menjadi sebuah ladang kebaikan untuk umat ini. Kalau punya pemimpin adil itu satu hari saja, itu Masya Allah lebih baik daripada ibadah sunnah selama 2 tahun. Bayangkan, Pak, kita belum pernah kan puasa sunnah 2 tahun berturut-turut. Belum pernah kita barangkali sholat tahajud 2 tahun berturut-turut gak pernah bolong. Ini kata Nabi SAW, satu hari hidup di bawah pemimpin yang adil lebih utama daripada ibadah sunnah selama 2 tahun. Yang kedua, pemimpin yang adil ini, para hadirin, ini dicintai oleh Allah. Imam Tirmizi menyampaikan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, inna ahabban nasi ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamah wa aqrabahum minhum majlisan imamun adil. Nabi katakan, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah di hari kiamat dan paling dekat nanti duduknya, berdiamnya, majelisnya, makomnya paling dekat dengan Allah, itu bukan orang kaya yang sedekah, bukan orang alim, bukan orang ulama, bukan hafiz-hafiz Al-Quran, bukan. Tapi siapa kata Nabi? Orang yang paling Allah cintai di hari kiamat dan paling dekat nanti posisinya dengan Allah, imamun adil, pemimpin yang adil. Ini luar biasa. Allah naikkan derajat pemimpin yang adil. Lalu apa lagi? Yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan, ini pemimpin yang adil diberikan kemudian privilege, Pak, diberikan keutamaan yang luar biasa di dunia.
Nabi mengatakan salah satun la turaddu da'watuhum. Kata Nabi, 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Siapa salah satunya? Yang bahkan yang pertama Nabi sebut al-imamu al-adil. Pemimpin yang adil, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernah kejadian di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Madinah sedang kering, susah air. Lalu Sayyidina Umar mengajak kaum muslimin melaksanakan sholat sunnah istisqa, minta hujan. Nah setelah beres, kemudian berdoa itu. Sayyidina Umar berdoa sambil kemudian ya di dekat beliau itu ada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi SAW, ayah dari Abdullah bin Abbas. Sambil berdoa, Nabi SAW itu Sayyidina Umar itu kemudian dalam doanya mengatakan, ya Allah ya Rabb, dulu kami berdoa memohon kepadamu lewat lisan Nabi. Hari ini aku berdoa memohon kepadamu lewat dia tawasul dengan keluarga dari Nabi. Itu paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Itu biiznillah Pak, hujan langsung turun. Ada 2 sebab. Pertama, karena tawasul lewat keluarga Nabi Abbas bin Muthalib. Yang kedua, karena memang Sayyidina Umar juga pemimpin yang adil. Jadi doanya itu diijabah. Doanya kemudian langsung dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang Allah muliakan, para ulama juga mengatakan idza khasya'a jabbarul ardi rahima jabbarus sama. Ya, dikatakan oleh ulama Imam Munzir bin Sa'id mengatakan idza khasya'a jabbarul ardi, kalau jabbarul ardi itu maksudnya pemimpin di bumi itu dia khasya'a, tunduk, khusyuk dia kepada Allah, maka rahima jabbarus sama, pemimpin yang di langit maksudnya Allah Ta'ala itu kan mengguyur rahmat kepada negeri yang pemimpinnya khasya'a, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya kemudian bagaimana ini? Ya, dari mana lahirnya pemimpin adil ini begitu kan? Ada ulama seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan masyarakat. Kalau masyarakatnya ini ya tidak taat pada Allah, masyarakatnya senang maksiat, masyarakatnya senang berbuat kerusakan, maka pemimpin yang lain juga seperti itu. Ini betul. Karena Allah juga menyatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu teman bagi yang lainnya karena perbuatan zalim yang mereka lakukan. Jadi kalau memang di tengah-tengah masyarakat ini banyak juga perbuatan nauzubillah min dzalik ya mungkar segala macam, maka akan lahir pemimpin seperti itu. Karena Allah sudah menjanjikan begitu. Ya. Maka kita ini kaum muslimin ya, ini harus kemudian punya kepekaan bahwa jangan kemudian kita mendiamkan ya, adanya perbuatan maksiat mungkar. Jangan condong juga pada orang-orang yang sudah berbuat kezaliman. Allah mengingatkan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong pada pemimpin yang zalim, pada orang yang zalim yang membuat kamu akan disentuh api neraka. Para bapak, jamaah Allah muliakan, ini kalau perhatikan ini tahun 2026 saja Pak, ini KPK sudah menangkap 15 kepala daerah itu. 15 kepala daerah Pak, paling banyak Jawa Tengah itu. 15 kepala daerah gara-gara korupsi. Gitu, ya. Tapi ini yang jadi masalah, kok bisa dipimpin yang kayak begitu? Kok bisa masyarakat memilih seperti itu? Nah, nanti Bapak bisa nonton nanti itu, ya. Di Kompas TV, di YouTube itu, yang Rossi itu ada dialog dengan Profesor kalau namanya agak susah ya, Profesor Jurrohman kalau nggak salah namanya itu. Beliau itu adalah dulu Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Beliau bilang gitu kan, ketika ditanya sama presenter Kompas TV, ini kenapa kok masyarakat masih milih juga seperti itu? Ini kan menarik ya. Jadi jawab oleh beliau. Ya ini memang masyarakat kita ya. Jadi hukumannya koruptor ringan cuma 4 tahun Pak, rata-rata koruptor itu Pak. 4 tahun 5 tahun. Nanti kalau sudah keluar dari penjara masih bisa itu nanti ikut pilkada lagi, bisa nyalonkan lagi tuh.
di Pileg, mau DPRD, mau DPR pusat, itu bisa mencalon lagi. Jadi beliau sendiri sebagai profesor di bidang otonomi daerah, itu juga menyayangkan itu. Kenapa kayak begini? Kok bisa dipilih lagi begitu? Kemarin saya nonton itu, yang Bupati mana terakhir ya, bawa laki-laki itu ya, lupa Cilacap atau Pati itu lupa ya. Jadi ketika ditangkap KPK, dia ngomong pada wartawan, ya saya minta maaf pada masyarakat karena sudah begini-begini. Tapi saya berjanji akan kembali dan untuk memimpin lagi. Masya Allah. Ini la haula wala quwata illa billah azim. Ya. Bahkan ada yang sudah jadi tersangka Pak oleh KPK, itu naik di pilkada menang itu. Jadi tersangka tapi belum tangkap ya. Itu ikut pilkada menang, coba itu bayangkan itu. Jadi memang yang Allah katakan benar, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kata Allah, ya kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu ya untuk apa? Pemimpin, teman-teman mereka itu. Jadi orang zalim condong sama orang zalim lagi memang. La haula wala quwata illa billah. Para hadirin jamaah, maka tadi Al-Fakir sampaikan kita ini harus punya kepedulian Pak dengan urusan negara kita, pemerintahan kita. Jangan saya yang penting sholat saja yang khusyuk. Yang penting keluarga saya soleh-soleha, yang penting anak-anak saya bager, masuk pesantren, hafiz-hafizah, begitu kan. Gak bisa itu Pak. Kenapa saya bilang gak bisa? Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan fafasadur ra'aya bifasadil muluk. Rakyat itu rusak karena pemimpinnya rusak. Rakyat rusak, milih pemimpin rusak. Pemimpin rusak jadi pemimpin orang ini. Dia jalankan aturan yang rusak. Nah orang-orang yang tadinya nggak rusak ikutan rusak gitu. Kayak begitu. Jadi kalau kemudian kita berpikir yang penting adalah kita mah gak usah capek-capek mikirin begitu, liar gitu kan. Yang penting mah kita ya imah betul sebeh pamajikan renah gitu ya. Kata orang Sunda mah begitu ya. Gak usah pusing-pusing mikirin urusan politik pemerintahan gitu kan. Gak bisa. Ini Imam Al-Ghazali itu mengingetin kita bahwa rakyat itu rusak karena pemimpinnya rusak begitu. Jadi bagaimana? Kita jangan rusak, makanya sebagai rakyat harus punya kemudian kepedulian. Kalau sudah tahu ini, mohon maaf ya, ada si X itu orang rusak, udahlah jangan dipercaya, begitu kan. Jadi saksi juga nggak boleh. Nah, ini Pak Haji ya, kan banyak orang tuh saksi nikah nggak ketahuan orang ini gimana track recordnya. Kalau orang fasik nggak boleh jadi saksi itu, karena perintah Allah ya, wal yashhadu zawa adlin minkum. Hendaklah jadi saksi itu orang yang adil. Jadi saksi nikah saja Pak, atau saksi apapun harus orang yang adil, nggak boleh orang yang zalim begitu. Apalagi untuk jadi pemimpin, jangan orang yang zalim seperti itu. Gue sudah tahu jejak rekamnya, aduh ini orang ini luar biasa gini zalim, jangan dipilih. Masya Allah ya. Memang saya juga heran ya, orang Indonesia ini kalau sudah kena serangan duha ya. Pertama serangan duha dulu Pak ya, serangan duha dulu begitu ya. Nanti yang serangan duha kalah sama serangan fajar begitu kan. Yang serangan fajar kalah sama serangan tahajud begitu nanti. Gitu, ya. Saya pernah ke Banjarmasin Kalimantan Selatan ya. Udah lama beberapa tahun silam itu. Waktu saya ke sana, karena saya cerita, ini Pak Iwan, ini gubernurnya lagi ditangkap bareng sama anaknya. Anaknya itu ketua DPRD kalau nggak salah ya. Sama-sama paham anak itu. Kenapa? Gara-gara ya itu. Korupsi bapak sama anak kompak nih, ya. Sehingga sekata. Dan kata teman saya ini luar biasa Pak. Waktu pas pilkada itu warga tuh dikasih amplop. Oh amplopnya bukan 20.000 Pak, bukan kayak di daerah Cijeruk Pawiana. Itu satu amplopnya tahun itu 250.000. Satu amplopnya itu. Nah orang Indonesia ini kan punya sifat pakewuh, betul nggak Pak? Ya pakewuh ya, nggak enakan gitu kan. Aduh, kalau saya nggak nyoblos dia kasihan, nggak enak. Baru dikasih tadi pagi 300.000, masa nggak milih begitu? Nah ini nih, aduh masya Allah. Makanya kita sebagai Muslim ini diingatkan oleh Allah, oleh Nabi, oleh para ulama. Kita ini jangan kemudian condong pada orang zalim, sekalipun orang zalim itu keluarga kita, begitu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mengingatkan kita janganlah condong pada bapak-bapakmu, saudara-saudaramu
Kalau mereka lebih mengutamakan kekufuran dibandingkan dengan iman. Termasuk tadi wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun. Jangan condong pada orang zalim yang bisa membuat kamu nanti disentuh dibakar api neraka. Insyaallah. Nah, hadirin jamaah, kita ya sebagai kaum muslim ini kalau kata ulama ini harus berpikirnya mustanir, cemerlang. Jangan berpikirnya ini dangkal, berpikirnya itu cuma lihat apa yang dilihat depan mata gitu. Berpikir jangka panjang ke depan. Kalau berpikir dangkal itu yang di depan mata, tadi kasih amplop 300.000 kan depan mata. Wah, bager ya gitu kan. Baik dia ini gitu kan. Kasih 300.000, saya pilih aja begitu kan. Tapi nanti ke depannya sengsara bertahun-tahun. Ya na'udzubillah. Nah, insyaallah ya. Makanya ngeri Pak ya. Itu catatan dari PPATK, Pusat Pengawas Analisa Transaksi Keuangan itu kalau sudah pemilu, itu putaran uang itu Pak. Itu triliunan itu. Kenapa? Ya selain dipakai buat biaya kampanye, juga untuk namanya apa? Money politik begitu ya. Kayak begitu. Ya. Dan Indonesia itu kalau masalah masuk 3 besar negara yang mempraktekkan money politik. Suap-suap itu nomor 3 di dunia itu. Ya, sama dengan negara-negara di Afrika seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Para hadirin jamaah, maka jangan sampailah kita kemudian mendapatkan hal yang tidak Allah ridhoi ya. Dalam hadis sahih Nabi juga SAW mengatakan bahwa nanti kalian akan menghadapi pemimpin yang bagaimana yang kalian akan mengakui mereka dan juga kalian mengingkari mereka. Kata Nabi, waman angkara baria. Siapa yang mengingkari pemimpin yang zalim, dia akan selamat, lepas dari kezalimannya. Ya. Lalu waman arafat salima. Lalu kemudian yang dia mengetahui kezalimannya juga menghindari, akan selamat. Tapi walakin man ridho wataba. Tapi yang ridho dan mengikuti pemimpin itu akan celaka. Kata Nabi SAW. Nauzubillah min dzalik. Kita seringkali suka mengatakan, kita akan gimana pemimpin, dosa kita ditanggung pemimpin. Enggak, kata Nabi, kita juga mikul dosa. Nauzubillah, kalau kita condong pada orang yang zalim, kita juga kena dosa yang kita pikul itu. Nauzubillah. Maka kita berdoa pada Allah yang mudah-mudahan pertama kita sebagai muslim diberikan senantiasa juga akal yang sehat. Karena zaman sekarang ini Pak, menjaga kewarasan itu Masya Allah mahal ya. Itu ya, banyak orang yang milih jadi orang gak waras. Kata Ronggo Warsito, saiki zaman edan. Gimana Pak lanjutannya? Sing sapa ora edan, ora keduman begitu kan. Sekarang zaman gila, kalau nggak ikutan gila nggak dapat begitu. Tapi yang kasihan wis edan ora keduman, itu yang kasihan itu ya. Wis milu edan ora keduman. Udah ikut gila tapi nggak dapat, ini kasihan. Udah habis-habisan ya. Habis uang segala rupa, jadi gila itu berapa kali tuh ada calon kepala daerah akhirnya luntang-lantung di jalan itu kan sambil telanjang itu kan, karena jadi gila udah habis uang, kalah, ditagih utang gitu kan. Termasuk yang 15 kepala daerah itu oleh KPK itu macam-macam, diantaranya apa? Pemerasan PNS. Jadi kepala daerah itu Pak, dia bikin aturan yang PNS itu harus setor uang gaji itu. Nanti ada kemudian koordinator. Jadi supaya setor. Kenapa dia setor? Karena pusing dia Pak. Begitu dia naik jadi kepala daerah, kan gaji bupati cuma 5 juta gaji pokoknya. Sementara kos politiknya itu bisa mungkin, ini kata tadi Profesor siapa ya orang otonomi daerah itu, dia bilang itu ada satu daerah itu untuk pilkada itu 100 miliar. Ya, kan? Sementara gaji bupati itu gaji pokok cuma 5 juta. Nah dari mana nutupinnya itu? Nah, diantaranya ada dengan modus pemerasan kepada PNS, jadi entah untuk biaya apa, diperas itu kan. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah. Ya mudah-mudahan kita sebagai muslim tetap diberikan kewarasan, keimanan, kesabaran ya. Jadi jangan sampai para hadirin ya nanti gara-gara amplop kemudian akhirnya salah pilih ya. Kalau kata ustaz-ustaz di kampung itu imanuhum fi amplofihim gitu. Imannya di amplop mereka. Ya, imanuhum fi amplofihim ya. Gitu. Ada fulus mulus ya. Enggak ada fulus mamfus begitu ya. Nah, jangan sampai lah ya.
Kita harus punya kesadaran, keimanan, ya. Karena Masya Allah, kalau sampai pemimpin gak adil, kita hilang barokah. Rugi lah. Kalau sampai hilang barokah, apapun bisa terjadi, ya. Kita sekarang khawatir, ya. Ini belakangan juga Jawa Barat begal makin banyak katanya begitu, ya, sampai Gubernur Jawa Barat bikin sayembara nangkap begal dapat 50 juta. Tapi jangan Bapak jangan ikutan Pak, ya. Saya khawatir para Bapak akan dapat 50 juta ikutan nangkap begal. Begal yang mau pistol, mau samurai, para Bapak mau senter tuh bisa Pak, gitu kan, ya. Janganlah Pak, nanti ongkosnya nggak sebanding dengan biaya operasi masuk rumah sakit begitu, ya. Dapat 40 juta dioperasi, kepala bocor, segala macam gitu kan. Janganlah, ya. Makanya ini juga tadi saya nonton itu yang Kompas TV itu, kata profesor ini bilang, ya janganlah itu. Ya kenapa? Karena itu bukan otoritasnya kepala daerah, itu kepolisian begitu kan. Nanti kalau jatuh korban juga bagaimana? Iya, itu kalau nanti para bapak nekat budak begal gitu kan. Sementara saya perhatikan para bapak ini sudah pemuda nih sekarang ya. Ya. Budak begalnya tiluan tapi mau samurai. Bawa celurit tuh paranjang gitu ya. Bapak cuma bawa senter doang, kan bingung gitu gimana gitu kan. Auzubillah, jangan sampai. Ini juga sama, banyaknya kejahatan juga ya di antara berkah ini juga ya hilang. Auzubillah min dzalik. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang terbatas, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin di antara para jamaah bila ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, ya Al-Fakir persilakan. Bila tidak ada, alhamdulillah. Oh, monggo Pak. Waalaikumsalam. Kita bahwa kan ada ilmunya ya. Iya. Gimana kriteria Iya. Iya. mekanisme memimpinnya seperti apa? Iya. Nah, pertanyaannya adalah bagian besar umat mungkin belum tahu ilmunya. Iya. Siapa yang perlu mengedukasi umat Yeah. ilmu ini? Yeah. Dan apakah kita berdosa kalau seandainya kita memilih ambil ya dari sisi mekanisme, kemudian tadi ya mungkin karena kita nggak punya ilmu juga ya. Apakah kita berdosa memilih ulil amri? Yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah, ya, pembahasan siasah syariah itu, ya, politik sesuai syariat itu kalau di UIN itu di S2 itu memang. Ya. Padahal ini termasuk dalam masalah fikih, sama seperti fikih sholat, fikih munakahat, ya, sama seperti fikih waris yang kaum muslimin itu wajib tahu. Karena para ulama sepakat bahwa setiap amal yang itu mulazamah, yang itu kita harus lakukan, maka setiap muslim fardu ain untuk menuntut ilmu itu. Kita yang bukan dokter, ya, maka nggak wajib belajar tentang fikih kedokteran, adab-adabnya segala macam, hukum-hukum obat, ya. Nah, tapi kalau yang jadi dokter itu wajib ain dia. Selain dia wajib fardhu kifayah mempelajari tentang ilmu kedokterannya, mau spesialis jantung segala macam begitu, dia juga wajib mempelajari hukum agama tentang kedokteran. Misalnya boleh nggak, ya, memanfaatkan jenazah untuk praktek kedokteran? Kan itu hati-hati Pak, kalau ada kerabat kita meninggal tuh buru-buru diambil Pak, ya. Karena kalau enggak nanti dijadiin ini apa namanya istilahnya dalam kedokteran itu, ya, sebagai bahan praktek itu. Masih waktu ke dokter, otaknya diambil, jantungnya diambil, kayak begitu, ya. Itu harus tahu bagaimana hukum fikihnya itu, halal atau haram. Bagaimana berobat menggunakan barang haram yang mengandung alkohol misalnya, atau mengandung lemak babi, ya, kayak gelatin itu, ya kan, beberapa gelatin lemak babi. Nah, orang yang bergerak atau beramal bekerja di bidang kedokteran, farmasi, fardu ain itu dia tahu tentang hukum-hukum agama terkait ya profesinya. Yang jadi ya tentara misalkan, ya, seperti Pak Hatta, Masya Allah, ya, itu harus tahu tentang bagaimana fikih syariah menjadi tentara dalam Islam, tentang sholat khauf misalnya ketika perang begitu, termasuk memandikan, mengurus jenazah di medan perang seperti itu wajib ain karena mereka setiap hari melakukan hal itu begitu. Nah, ini memilih pemimpin kan kita melakukan, maka wajib ain kita juga tahu tentang
fikih-fikih atau syariah kepemimpinan itu wajib ain. Nah mestinya siapa yang punya kewajiban ini? Ya para ulama, mengajarkan kepada umat tentang fikih yang namanya fikih imarah atau fikih pemerintahan, dari mulai tentang dasar-dasarnya apa, kemudian termasuk syarat-syarat pemimpin sebuah negara di dalam syariat Islam. Ada syaratnya itu. Ya sekurang-kurangnya ini memang ulama ada beda pendapat di beberapa bagian, tapi ada yang sama. Apa misalnya harus muslim, ya harus laki-laki. Kalau dalam Islam nih Pak ya kemudian apa harus dia ini ya orang merdeka, bukan hamba saya. Dulu ada perbudakan, begitu ya. Kemudian dia juga harus adil, harus mampu ya, dan juga dia apa namanya harus waras ya, bukan orang gila. Seperti itu diantaranya. Ada juga yang mensyaratkan harus orang Quraisy, ada itu ya, seperti Imam Amwardi menyatakan harus Quraisy seperti itu. Tapi yang disepakati ulama diantaranya itu syarat-syarat yang harus kemudian terpenuhi. Nah, memang masalahnya berbeda karena Indonesia ini kan negara demokrasi, bukan negara yang mengikuti syariat Islam. Maka dalam negara demokrasi itu jangankan laki-laki, perempuan juga boleh. Jangankan perempuan, bencong juga boleh itu. Selama dia memenuhi syarat-syarat calon pemimpin menurut undang-undang pemilu, kan begitu. Makanya kan di beberapa negara itu ada 7 pemimpin itu ya di dunia itu yang mereka terang-terangan gay dan lesbian. Finlandia itu Pak tahun berapa? Itu Perdana Menterinya perempuan, itu lesbian dan dia terang-terangan. Dia menikah dengan pacarnya, sama-sama perempuan. Terus ada juga Perdana Menteri mana itu kan? Itu laki-laki, gay itu. Dan juga dia punya pasangan, ya pasangannya laki-laki juga. Nah dalam sistem demokrasi itu boleh itu, memang seperti itu. Nah tapi kita sebagai muslim harus ikut ketentuan agama. Jangan sampai nanti misalnya ya na'udzubillah ya, ada orang gay atau lesbian ya, atau bencong gitu kan, mencalonkan diri sebagai wakil misalkan kepala daerah, sebagai kepala negara, karena dia bagus programnya segala macam, lalu dipilih, na'udzubillah itu. Karena syaratnya bukan cuma mampu, tapi juga ini laki-laki, adil, waras akalnya, kemudian dia apa namanya orang mereka dan sebagainya. Bukan cuma salah satu, itu 7 syarat. Yang kata ulama, kalau salah satu dari 7 syarat ini hilang, maka itu batal syaratnya itu. Gak boleh dia dipilih. Dia misalkan laki-laki, tapi ternyata dia orang zalim, maksiat, dia membunuh orang segala macam, jangan dipilih itu. Gugur syaratnya. Ini dalam syariat Islam. Ya, termasuk apa dalam Islam itu pemimpin diangkat itu dengan yang namanya akad. Nah, sama dalam demokrasi juga pemimpin itu diangkat dengan apa? Dengan transaksi, dengan namanya ya transaksional. Pemimpin itu diangkat dalam demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Nah, kalau dalam Islam pemimpin itu diangkat dengan akad, dengan dia sebuah akad. Apa akadnya? Dia dipimpin untuk mengurus umat menggunakan Al-Quran dan menggunakan As-Sunnah, menggunakan aturan Islam. Itu akad kepemimpinan seperti itu. Nah, kalau dalam demokrasi itu pemimpin diangkat untuk melaksanakan aspirasi dari masyarakat. Yang mau aspirasinya dari golongan sosialis misalkan, ya harus dia terima gitu. Aspirasi dari golongan LGBT ya harus terima. Aspirasi dari golongan bankir yang ribawi harus terima juga seperti itu. Nah, itu dalam demokrasi. Nah, kita sebagai kaum muslimin kembalikan kepada agama. Karena tuntunan kita. Ini identitas kita sebagai muslim. Siapa yang tanggung jawab? Ulama harus menyampaikan itu kepada umat tentang fikih-fikih pemerintahan, fikih-fikih tentang kepemimpinan. Jadi umat tahu, karena mereka akan mengamalkan itu pada masanya. Kalau sampai umat nggak tahu, nanti bisa jatuh pada perkara yang ternyata dilarang oleh agama. Nah, ini tugas ulama nih, tugas para ulama, para ajengan, para kiai untuk mengingatkan kaum muslimin tentang fikih kepemimpinan. Begitu, gitu Pak ya. Nah, maka kita ya harus ngaji memang. Ngaji tentang fikih imarah, fikih pemerintahan, fikih tentang siasa politik itu di S2 UIN itu, siasa syariah itu kita juga harus tahu. Yang nggak mesti mendetil, yang penting kita tahu dasar-dasarnya seperti apa supaya kemudian kita tidak salah di dalam ya bernegara, melaksanakan juga pemerintahan, mendukung orang dan sebagainya.
kita tidak salah. Ya kalau nggak sesuai syariat, ya kita jangan dukung, kita jangan pilih, kita jangan bela kalau sudah tidak sesuai dengan syariat. Kita kira-kira jawabannya, Pak. Mudah-mudahan membantu. Cukup, Pak. Nah, baik ya. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan barokah, memperbaiki negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun kufur, ya, diangkat segala bala wal wabaknya, dan juga kita punya pemimpin yang melaksanakan ya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.